melamar. Mungkin bagi sebagian orang tindakan Saka yang memperlakukan ayahnya seperti itu sangat tidak baik. Namun bagi Saka sendiri hal itu belum sepadan dengan apa yang dilakukan Roland untuk ibunya. Menyakiti, mengkhianati, dan dimanfaatkan. Padahal Roland hanya sebagai menantu di keluarga Harris. Tapi karena ibunya terlalu mencintai pria itu, dia rela terluka selama pernikahan. Saka tidak bisa menerima bagaimana pengkhianatan itu dirasakan ibu dan juga dirinya. Ketika orang yang sama-sama mereka cintai melakukan pengkhianatan. Dan sekarang dia membalasnya agar orang-orang yang melakukan pengkhianatan mendapat imbalan yang setimpal. Kau baik-baik saja? Tanya Bratz. Dia menoleh ke samping dan mendapati Saka sedang duduk di kursi samping. Saka hanya tersenyum miring saat menjawab pertanyaan Bratz. Dia akan selalu baik-baik saja ketika rasa sakit ibunya sudah terbalaskan. Hanya tinggal menunggu waktu. Si pengkhianat akan mendapatkan ganjaran. Ucapnya dengan tegas, lalu segera memejamkan mata sambil menyandarkan kepala di bantalan kursi mobil. Bratz memilih untuk diam. Tampaknya Saka benar-benar menikmati bagaimana Roland merasakan malu ketika meeting tadi. Kita ke rumah sakit, Bratz, ucap pria itu masih dengan posisi yang sama seperti semula. Baik. Bratz segera menambah kecepatan mobilnya menuju rumah sakit. Entah apa yang dilakukan Saka di sana nanti, pria itu menyimpan jawaban untuk dirinya sendiri. Tibanya di rumah sakit, Saka langsung menuju ke ruangan Mary. Tidak lupa tadi dia mampir membawakan 1 buket bunga dan juga buah. Kau ada urusan apa di sini? Tanya Bratz. Karena sejak tadi Saka tidak sedikit pun memberitahu tujuannya ke rumah sakit. Nanti kau akan tahu sendiri, jawab pria itu dengan cepat lalu melanjutkan langkahnya. Sedangkan Bratz menyusul dari belakang. Baiklah, dia akan menunggu karena tidak semuanya isi kepala Saka bisa diketahui oleh Bratz. Tok-tok. Saka mengetuk pintu ruangan. Dia mendorong hingga pintu terbuka. Hal pertama yang dia dapati adalah Mary yang sedang berbaring di atas brankar. Dia tampak terkejut saat menyadari kehadiran Saka di sana. Loh, Tuan, Anda di sini? Tanyanya. Perasaan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Halo Bu, bagaimana kabarmu hari ini? Saka tersenyum tipis. Dia melangkah untuk mendekati brankar lalu memberikan bunga yang dia bawa. Sangat baik, Tuan. Tidak perlu dapat membawa bunga ini, ucap Mary yang merasa tidak enak. Dia menerima bunga yang berbau wangi dan segar itu. Stella tidak ikut, Tuan, tanya Mary ketika dia menyadari Stella tidak berada di sana. Tidak. Herannya, kenapa Saka kemarin tanpa Stella? Apa mereka baik-baik saja? Namun, pandangan Mary justru tertuju pada sosok pria di belakang tubuh Saka. Dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Bratz tersenyum kecil sebagai tanda perkenalan dengan Mary. Lalu dia menarik kursi untuk persilakan Saka duduk. Sebenarnya, Mary merasakan sebuah kecanggungan sekarang perihal kejadian beberapa hari lalu tentang pertanyaannya pada Saka. Apalagi ketika mengingat kemarahan Stella yang membuat Mary menjadi merasa bersalah. Tuan, atas pertanyaan saya kemarin, tolong maafkan. Saya benar-benar tidak tahu diri. Maafkan saya, Tuan. Menurut Mary, ucapan Stella memang benar. Mereka tidak akan pantas menjadi bagian dari pria itu. Perbedaan status antara mereka benar-benar terlihat jelas. Mendengar ucapan Mary, Saka tersenyum tipis. Dia menarik nafas lalu menjamkan mata sebentar, seolah sedang mengumpulkan sebuah keberanian. Tidak masalah, Bu. Justru saya kemari untuk memberi jawaban. Mary melebarkan kelopak matanya. Dia sudah tahu jawaban seperti apa yang akan dia dapat. Dan sekarang, dia benar-benar merasa malu. Seharusnya dia mendengar ucapan Stella. Mereka harus sadar dan tahu diri. Tidak ada seorang raja yang jatuh cinta pada rakyat jelata. Kalimat itu benar-benar mampu meremukkan hati Mary sendiri. Dan setelah beberapa hari ini, dia mencoba untuk memahami jika keinginannya merupakan sebuah ketidakmungkinan. Saya sudah tahu jawabannya, Tuan. Saya mengerti, ucapan Mary yang berusaha untuk tetap tenang meski hatinya sedikit teriris. Dia yang salah, dia terima kasih. Saka sudah membantu mereka, tapi dia justru menginginkan sesuatu yang lebih. Memangnya apa yang ingin saya katakan? Tanya Saka, menatap wajah Mary yang terlihat begitu pilu. Padahal kedatangannya ke rumah sakit untuk menemui Mary dan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Saya tahu, Tuan pasti akan menolaknya. Tidak masalah, Tuan. Saya salah karena tidak tahu terima kasih. Sementara Bratz tampak kebingungan sendiri. Entah apa maksud dari ucapan mereka. Pria itu tidak tahu. Dia di sana hanya sebagai pendengar yang baik, meski tidak tahu cerita mereka seperti apa. Namun anehnya, Saka malah tertawa kecil menanggapi ucapan Mary. Bahkan pria itu sampai menggelengkan kepala seolah tidak setuju dengan ucapannya. Bukan, Bu. Mary terdiam ketika mendengar ucapan Saka. Dia menatap pria itu dengan seksama dan berusaha untuk memahami maksud dari ucapan itu. Jika bukan itu, lalu apa tujuan Saka datang kemari? Lalu, Saka menarik nafasnya dengan panjang, lalu melepaskan secara perlahan. Bahkan Bratz semakin kebingungan dengan pria itu. Sebelumnya, dia bahkan tidak pernah melihat Saka segugup ini. Dan sekarang, dia terlihat seperti seorang pria yang ingin melamar wanitanya. Saya kemari, ingin meminta izin ibu untuk menikahi Stella.
Seketika keadaan di dalam ruangan menjadi hening. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Brans dengan wajah melongonya dan Mary yang masih berusaha untuk mencerna ucapan Saka. Sementara pria itu sendiri tampak menahan senyum meski terlihat tipis. Tapi ekspresi mereka benar-benar menggelitik hatinya. "Apa lamaran saya diterima?" tanya Saka, memandang wajah Mary yang masih sulit memahami apa yang didengar oleh telinganya. "Saka, kau sungguh?" tanya Brans yang sama syoknya seperti Mary. Pria itu kembali tersenyum tipis. Dia menoleh ke samping dan menatap Brans yang tercengang karena ucapannya. "Ya, saya mencintai putrimu, Bu," ucapnya dengan tegas dan tidak ada keraguan di dalam hatinya sedikit pun. "Apa lamaran saya diterima?" Dia kembali bertanya hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan detik kemudian mata Mary terlihat berkaca-kaca. "Tuan, Anda tidak sedang bercanda kan?" tanya Mary yang masih tidak percaya. Bisa saja ini hanya akal-akalan Saka untuk memberinya pelajaran karena ucapannya tempo hari. "Iya, saya serius. Bolehkah saya menikahi Stella?" Detik kemudian air mata Mary menitik dan dia benar-benar menangis sambil menganggukkan kepala. Dia benar-benar terharu dengan apa yang mereka alami sekarang. Tidak menyangka jika seorang putri rakyat jelata dinikahi oleh seorang raja. Tentu Tuan, tentu," ucap Mary dengan terburu-buru. Bahkan kini dia meraih tangan Saka dan meletakkan di kening. "Terima kasih sudah mencintai putri saya." "Tidak, Bu, jangan seperti itu." Saka menarik tangannya dan bergantian menggenggam tangan Mary dalam kepalanya. Ingin sekali dia mengatakan sesuatu jika Stella perlahan mulai mengubah dirinya. Namun nanti dia akan mengatakannya di depan wanita itu secara langsung. "Saya sungguh mencintai Stella. Terima kasih untuk restumu." Untuk pertama kalinya Brans melihat senyum setulus itu dari bibir Saka. Dia seolah melihat Saka sedang berbicara dengan ibu kandungnya. Sungguh kejadian hari ini benar-benar di luar pikirannya. Dan sekarang dia tahu jika ternyata Saka benar-benar mencintai Stella. Semoga ini adalah awal dari kebahagiaan pria itu. And I pray, I believe in the better days.